apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di Pendidikan Agama Buddha. Namo Buddhaya. Baiklah anak-anakku semuanya dan pemirsa dimanapun berada, sebelum kita mulai belajar, kalian ikuti doa pembuka belajar berikut ini ya. Mari kita mulai dengan bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tiratana. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini di kelas 3 kita akan membahas tentang semangat belajar Pangeran Siddhartha. Pak Guru yakin kalian semua tetap semangat ya, khususnya buat kamu yang sekarang ini sudah naik di kelas 3. Selamat dan terus belajar ya. Baiklah anak-anak semua dan pemirsa dimanapun berada, kita akan meneladani semangat Pangeran Siddhartha ini dalam hal belajar. Siapa itu Pangeran Siddhartha? Pasti kalian sudah tahu dan masih ingat bahwa Pangeran Siddhartha itu adalah anak seorang raja besar. Ya, bukan hanya pandai dalam pelajaran di sekolah, tapi ia juga pandai dalam bergaul serta berlatih ilmu bela diri. Walaupun putra seorang raja, Pangeran Siddhartha itu sangat santun dan hormat kepada siapa saja. Nah, kamu harus meneladani Pangeran Siddhartha. Kamu harus menghormat kepada siapa saja. Yang pertama tentu harus hormat kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita, dan tentunya hormat kepada guru kita ya. Dan ketika kita itu menjadi anak yang santun, yang selalu hormat kepada orang yang lebih tua atau selalu hormat kepada siapapun, kita pasti akan disenangi oleh semua orang ya, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, dan oleh semuanya, bahkan oleh semua makhluk. Nah, dan bukan karena Pangeran Siddhartha itu putra seorang raja sehingga pandai ya. Anak yang mungkin anak-anak yang mungkin secara ekonomi itu kurang bisa juga pandai ya, bisa menjadi cerdas kalau mau belajar ya. Jadi bukan karena Pangeran Siddhartha itu anak seorang raja, tetapi karena kedisiplinannya, karena ketekunannya dalam hal belajar, maka dia menjadi pandai. Oleh karena itu, kita semua walaupun bukan anak raja, tapi ketika kita mau belajar, ketika kita disiplin dan tekun, maka kita bisa menjadi anak yang pandai ya, anak yang cerdas dan bisa meraih cita-cita kita. Nah, inilah gambar di mana Pangeran Siddhartha sedang memberi hormat kepada para gurunya ya. Jadi ketika kita bertemu dengan guru ya, kita juga memberi hormat kepada guru dengan bersikap anjali atau juga bisa bersalaman ya. Dan dalam memberi hormat ini kita juga bisa memberi hormat kepada siapapun, khususnya kepada mereka orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memberi hormat, apalagi dengan guru kita, guru yang memberikan kita motivasi, yang mengajarkan kita berbagai hal ya, yang memberikan pengertian tentang materi-materi pelajaran, maka sudah selayaknya untuk kita beri hormat. Anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha ini memang anak yang pandai dan memiliki sifat yang sangat mulia. Dalam hal ilmu pengetahuan, dia sangat cerdas. Dalam hal keterampilan, dia selalu yang terbaik. Dalam hal perilaku, dia memiliki sikap yang sangat mulia. Nah, kalian harus bisa meneladaninya ya. Jadi selain pandai, kita juga memiliki perilaku yang baik, santun ya, santun, sopan ya.
Jangan kemudian karena pandai, kemudian jangan karena kita itu pandai, kemudian kita menjadi sombong. Ya, berarti kita tidak meneladani sikap dari Pangeran Siddhartha. Dikisahkan karena kepandaiannya, ya, karena keterampilannya dan sikap Pangeran Siddhartha itu, gurunya justru menjadi sangat kagum. Ya, gurunya sangat menghormati, ya, bahkan bersujud kepada Pangeran Siddhartha. Kenapa demikian? Kita harus tahu bahwa Pangeran Siddhartha itu adalah seorang bodhisatwa yang kelak menjadi seorang Buddha. Ini yang membedakan dari diri kita, ya. Kisah selanjutnya, dengan kerendahan hati dan hormatnya, guru dari Pangeran Siddhartha ini pun berkata, "Bukan aku, tetapi engkaulah yang pantas menjadi guru. Terimalah hormatku." Nah, ini apa yang diucapkan oleh guru Pangeran Siddhartha kepada Pangeran Siddhartha. Ini karena sekali lagi Pangeran Siddhartha itu adalah seorang bodhisatwa yang kemudian menjadi seorang Buddha. Nah, anak-anak sekalian, kepandaian yang dimiliki Pangeran Siddhartha itu antara lain adalah ilmu alam, matematika, ilmu agama, bahasa, tata negara, dan sastra. Sangat luar biasa. Nah, apakah kita dan kalian semua bisa menjadi seperti Pangeran Siddhartha? Pasti sangat bisa. Yang terpenting kalian harus tekun belajar, disiplin, ya, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru. Maka Pak Guru yakin kalian pun akan menjadi orang yang pandai, yang cerdas, ya, yang bisa meraih cita-citanya. Nah, demikianlah kisah tentang kepandaian Pangeran Siddhartha. Semoga bermanfaat. Nah, tugas kalian adalah terus belajar dan silakan keterampilan apa saja yang sudah kalian bisa, silakan tulis, ya. Nanti bisa ditulis di kolom komentar keterampilan-keterampilan yang sudah kalian miliki. Terima kasih. Kita akhiri dengan sikap Anjali, Sapisata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.